Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat tani dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di kebun saya ya, kebun baru ini ya, untuk menengok-nengok kebun bagaimana keadaan kopi ini di bulan Juni ya. Oke, ada sebuah pertanyaan dari teman yang berada di kolom komentar, Bang, bagaimana agar kopi itu berbuah lebat? Oke, langsung saja ya. Kopi berbuah lebat itu kita perlu perhatikan ya. Apakah yang dimaksud kopi berbuah lebat itu adalah dompolannya rapat ataupun ruasnya yang rapat? Itu juga perlu kita perhatikan dulu ya. Perlu kita bahas ya. Kemungkinan pada sahabat tani yang dimaksud kopi berbuah lebat itu ya kedua-duanya, dompolannya rapat, ruasnya juga rapat, dompolannya itu sempurna, ruasnya juga rapat. Pada batang ini contohnya, ini merupakan dompolannya saya anggap tidak berhasil ya, karena ini mengalami banyak kerontokan ya, mengalami banyak kerontokan. Itu ada faktor, beberapa faktor, mungkin ada beberapa faktor. Ini dulu saya memakai pupuk khusus pada N dan P, nitrogen dan fosfat ya, tapi pada kaliumnya saya tidak memperhatikan. Tapi alhasil ya kayak gini nih ya, buahnya ya tidak memuaskan kayak gitu ya. Akan tetapi puas dalam perantingan, sehingga ini memelihara ranting yang banyak pun berhasil ya, berhasil ya. Berbeda dengan tanaman yang ini, kopi yang ini juga sama menggunakan pupuk N dan P. Kami tidak menggunakan kalium ya, ataupun pupuk yang mengandung unsur pembuahan ya. Ini tapi yang kami pelihara batangnya cukup satu, ini cukup satu. Nah, cukup satu. Ya, inilah yang saya anggap buahnya itu bagus, sempurna ya, sempurna. Ini yang dimaksud buahnya itu maksimal, buah maksimal. Adapun yang dianggap buah kopi itu lebat ya, mungkin para pemula mengatakan buah kopi lebat itu agar rapat ya, sehingga tidak kelihatan ranting ini, rantingnya ini, rantingnya ini, rantingnya ini ya, rantingnya ini, sehingga rapat kayak gitu. Menurut kami tidak begitu ya. Karena apa? Di dalam 1 tahun itu ruas kopi tumbuh ya, muncul dalam satu ranting itu jumlahnya ada 24. Ingat, dicatat dalam 1 tahun, karena dalam 1 tahun ruas kopi itu ada hitungannya, ruasnya itu 24 ruas dalam hitungan 1 tahun. Terus dibagi musim, musim yang pertama dinamakan B2, musim yang kedua dinamakan musim yang pertama dinamakan B1, dan musim yang kedua dinamakan B2 ya. Oleh karena itu, kenapa kopi yang masih berbuah, masih ada buahnya, kok berbunga kembali? Karena yang berbunga kembali itu masuk pada B2, sehingga digabungkan pada B1 dan B2 itu kalau sudah sempurna jumlahnya itu ada 24 ruas. Coba kita hitung aja pada batang ini. Ayo, total aja dari pangkal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8. 8 lanjutannya 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ini masuk bulan Juni ya, ini 24. Berarti ini sudah dinyatakan sempurna ya. Dan sampai ujung ini kemungkinan nanti memasuki musim kemarau tidak akan tumbuh lagi. Ini cukup menunggu di musim penghujan tahun depan lagi. Ini namanya masuk ke B2. Tapi jikalau ini dipelihara lagi ke sana,
ini tidak baik, lebih baik dipotong dari pangkal. Ya kemungkinan ini biduannya masih bisa dimanfaatkan ini ya. Ini yang dimaksud pemeliharaan kopi sempurna kayak gitu. Mengenai buah rapat itu ya tergantung pada jenis klon kopinya ya. Kalau ini pada jenis kopi ini, sambungan ini tidak rapat ya, tapi dihitung jumlahnya itu sama ya, dihitung jumlahnya itu sama. Coba kita hitung ya dari pangkal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti ini mengalami keterlambatan. Tapi kan 22 dan 24 ya, itu ada kesamaan, selisih 1 bulan ini. Selisih 1 bulan dengan yang tadi. Ini dianggap sempurna, sudah dianggap sempurna ya. Terus lagi kita cari lagi, mungkin pada ranting yang ini. Hitung aja kayak apa gitu ya. Ini dari pangkal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti pada ranting yang ini dan ranting yang tadi itu ada selisih 1 bulan. Ini sudah dianggap cukup berhasil ya. Karena dalam 1 tahun itu rantingnya itu tumbuh maksimal 24 ya. 24. Itu pun jikalau penyimpanan bahannya itu tepat ya. Jikalau penyimpanan bahannya itu tepat. Bang, kalau jika penyimpanan bahannya itu tidak tepat bagaimana? Tetap 24. Tetap 24 seperti ini. Seperti ini ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Oke, 12, 13, 13. Berarti usia ranting ini dari pangkal sampai ujung ini masih 6 bulan. Masih 6 bulan, belum ada 1 tahun. Ini ya, pada ranting ini khususnya. Ranting ini sana, terus ranting ini ke sini, itu usianya baru 6 bulan, belum ada 1 tahun. Biasanya kalau cuaca itu kok normal, maka memasuki musim kemarau ini dari ujung ini berhenti, tidak akan tumbuh. Nanti tumbuh lagi musim penghujan, tumbuh lagi ke sana, jumlahnya ruas 12. Yang sini sudah berbuah. Nah, dan yang sana tumbuh masih ada buahnya, terus yang ujung sana baru berbunga. Maka pangkal berbuah, ujung berbunga kayak gitu ya. Jumlahnya ada 24 jikalau sempurna di dalam memelihara ranting kopi. Oke, kita cari lagi. Jadi berbuah maksimal dan berbuah lebat itu menurut kami pandangannya itu tidak sama. Berbuah maksimal itu jumlah gugusannya sekitar 20 biji kopi. Adapun lebat ya, itu dari pangkal sampai ujung buahnya itu 20 gugus itu tidak mengalami kerontokan sama sekali. Adapun kerapatan pada ruas kopi itu tergantung keadaan kebun. Kemungkinan kalau kebun itu kok tidak ada naungan sama sekali, maka ruasnya bisa rapat. Atau ruas itu tidak rapat disebabkan karena
kurang pemupukan dalam masalah nitrogen ya, masalah nitrogen, atau tidak rapat dikarenakan kebanyakan naungan, atau tidak rapat dikarenakan memang klonnya itu berkarakter tidak rapat dalam membentuk ranting-ranting tersebut ya. Seperti halnya Tugu Sari. Tugu Sari itu karakternya rapat, tapi pada klon blerek seperti ini ya, seperti ini klon blerek ini saya lihatkan, ini namanya klon blerek ya. Ini gugusannya memang tidak bisa rapat, mau ditaruh yang apa, mau ditaruh yang tanpa naungan pun dia tidak rapat, memang karakternya kayak gitu. Dan ini mengalami banyak kerontokan ya, lebih dari 50% ini. Dan saya tidak begitu kecewa karena ini proses dalam saya bertani kopi ya. Nah, ini proses ini saya infokan ataupun beritahukan kepada teman-teman dimanapun Anda berada, akan semakin bermanfaat. Kekeliruan yang saya lakukan jangan dilakukan oleh teman-teman sekalian ya. Oleh karena itu, ini masih progres, dan yang saya watarkan adalah cara. Terus bagaimana cara agar kopi itu bisa berbuah lebat? Tentunya Anda bertanya seperti itu kan? Oke, langsung saja kami jelaskan ya. Yang pertama ya, bagaimana kopi itu bisa berbuah lebat? Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah tanam dulu batang bawahnya, sehingga dirawat semaksimal mungkin sehingga subur. Jangan asal-asalan, digemburkan tanahnya, dirawat batang bawahnya, dipupuk ya, semprot jikalau ada hamanya ya, jikalau ada jamurnya juga semprot pakai fungsida. Terus yang kedua, pilihlah entres yang bagus, yang sehat, lalu disambungkan. Untuk penyambungan baiknya awal di bulan Oktober, tapi jikalau tidak ada di bulan Oktober, di bulan apa saja, yang penting masih banyak musim penghujan. Terus selanjutnya, jikalau penyambungan itu telat ataupun dilakukan bulan 3, 4 ya, itu menurut saya sudah telat. Nanti di awal musim hujan ataupun di bulan Oktober itu harus dilakukan penyunatan ya. Setelah dilakukan penyunatan, maka ranting-ranting yang sudah Anda tentukan sebagai bahan, itulah yang Anda pelihara, dan tunas-tunas baru yang bermunculan buang semua. Terus yang selanjutnya, lakukan pemupukan sesuai dengan dosis atau yang sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Lakukan pupuk imbang, nitrogen, fosfat, dan kalium NPK. Lakukan pupuk seimbang ya. Kalau bisa pakai NPK 15-15 atau NPK 16-16-16. Itu untuk khusus bagi para pemula. Maaf, bagi para senior saya tidak memberikan info ya, karena mungkin para senior sudah lebih tahu. Itu bagi para pemula. Dan nanti harus bijak pada kebunnya, karena pemupukan seberapa besar jumlah pemupukan itu sesuaikan kebutuhan tanaman tersebut. Jikalau tanah Anda itu kok kurang subur ataupun unsur haranya itu sedikit, maka berilah pupuk yang secukupnya pada tanaman kopi, atau sebaliknya, pupuknya sedikit aja tapi ranting yang Anda pelihara juga sedikit ya, bahan yang Anda pelihara juga sedikit. Atau pupuknya banyak, Anda bisa menyiapkan bahan yang banyak, sehingga meningkatkan hasil panen itu sesuai dengan unsur hara yang ada pada tanah kita, dan jumlah pupuk yang diberikan kepada tanaman tersebut, dan pemeliharaan ranting yang kita inginkan. Jumlahnya berapa? Itulah ranting yang kita inginkan.
sehingga bisa kita prediksi dalam satu pohon itu kita bisa panen berapa kilo, bisa kita prediksi ya, kayak gitu ya. Untuk karakter kopi apapun, jumlah ruasnya itu sama, jumlah gugusannya itu sama, tapi ketahanan cuaca mungkin klon satu dengan klon yang lain itu tidak sama. Itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan Anda sekalian bisa mempraktekkan kepada kebun di kebun Anda masing-masing. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.